Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى أيضا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak, wabil khusus pucuk pimpinan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah beserta jajarannya, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, alimul ulama yang mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu. Di sebelah kiri saya Al-Mukarram sebagai Master of Ceremony, pengatur waktu, pembawa acara di malam yang mulia ini, malam yang penuh barokah ini. Kita masuki malam yang ke-24. Sudah kita tunaikan tadi sholat sunnah tarawih, 23 hari puasa sudah kita jalankan. Semoga amaliah ibadah kita, puasanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, zikirnya, itikafnya, sedekah, infak, jariah dan lain sebagainya diterima oleh Allah dan dilipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya mencurahkan segala karunia, rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian. Jangankan kita ini membayar nikmat Allah, jangankan membalas nikmat Allah, menghitungnya pun tidak mampu kita, Pak. Betul nggak, Pak? Nggak mampu kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai seluruh pohon-pohon yang ada di atas permukaan bumi ini dijadikan sebagai penanya, andai seluruh dedaunan dijadikan sebagai lembaran kertasnya, andai seluruh air samudra lautan dijadikan sebagai tintanya, kemudian menghitung, mencatat nikmat Allah Subhanahu wa taala, air sudah surut semuanya, hadirin, maka nikmat Allah belum tercatat dan tidak mungkin tercatat. Yang Allah kehendaki kita ini bersyukur pada Allah. Sehingga hadirin, siapa yang syukur akan nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah ditambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya hadirin, siapa yang ingkar akan nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga kenikmatan yang Allah berikan semakin ditambahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan tercurah pada kita sekalian. Harapan kita di yaumil akhir diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang mulia, di kesempatan yang mulia ini kita duduk bersama hadirin untuk bermudzakarah. Diamanahkan kepada saya di malam ini kajian i'tikaf Ramadan malam ke-24 dengan tema zakat dan perekonomian umat. Oh, Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, zakat bersih suci, maka alangkah pentingnya, betapa besar peran daripada zakat ini hadirin. Dan kalau kita kembali merenungi akan rukun Islam hadirin, zakat ini menduduki peringkat ketiga. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji jika mampu. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim di beberapa ayat hadirin beriringan perintah salat dengan perintah zakat. Begitu punya peran pentingnya ini urusan zakat. Di mukadimah saya bacakan ayat ke-43 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beriringan memerintahkan amaliyah. Perintah salat diiringi dengan perintah zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jemaah rahimakumullah, maka dari itu hadirin, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk perkara ini kita tidak bisa main-main. Harus betul-betul kita perhatikan, kita kaji dalam-dalam, diaplikasikan dalam kehidupan. Siapapun dia, ketika memang sudah saatnya menunaikan zakat, salah satu ibadah maliyah. Nah ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ibadah ini ada 3 kategori ibadah. Ibadah badaniyah. Nah, ibadah badaniyah ini diantaranya adalah salat dengan gerak tubuh, berdiri, ruku, sujud, ya, duduk. Ya. Ini ibadah badaniyah yang menggunakan gerak tubuh kita. Adapun zakat kategorinya adalah ibadah maliyah, ibadah mal, ibadah harta. Nah, ibadah harta. Termasuk di dalamnya zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke ranah ibadah dalam kategori ibadah maliyah, ibadah harta.
Jemaah rahimakumullah, Syekh Jurjani rahmatullah alaih memberikan definisi apa itu zakat. Nah, sedekah wajib namanya zakat, ya. Sedangkan sedekah sunnah namanya infak. Nah, kemudian berpendapat juga infak wajib namanya zakat, sedangkan infak sunnah namanya sedekah. Gitu, Pak. Definisinya kurang lebih begitulah. Perbedaannya infak, sedekah dan zakat, kalaulah zakat ditentukan takarannya, hadirin. Ditentukan takarannya, kapan pengeluarannya, kepada siapa disalurkannya, gitu. Kalau zakat kepada yang 8 asnaf itu, fakir, miskin, ibnu sabil, amilin, gorim, fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, adapun infak ataupun sedekah, hadirin, itu tidak mengenal batasan. Sejauh mana menunaikan atau membelanjakan harta di jalan Allah untuk sedekah infak, artinya tidak ada batasan. Semakin besar infak sedekah berarti semakin besar pahalanya, gitu kan. Jadi tidak ada batasan, mau berapapun infak sedekah dipersilakan. Lalu bagaimana orang yang belum mencapai nisabnya zakat nih? Maka orang yang belum mencapai nisabnya tidak menjadi penghalang untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dengan infak atau sedekah itu, hadirin. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya tidak terlalu banyak mengkaji terkait dengan ke arah fikihnya, hadirin. Namun dalam hal ini mari kita lebih memetik hikmah, fadilah, keutamaan daripada zakat itu sendiri. Begitu pentingnya peran zakat yang kategorinya adalah sedekah atau infak wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, khudz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Namanya diperintahkan, ambillah, pungutlah. Berarti ini harus ada orang yang berperan atau lembaga yang berperan terkait dengan perintah Allah ini. Ada Basnas, ada UPZ, ya kan, unit pengumpul zakat, ada Badan Amil Zakat Nasional, ya, wilayah Kota Bekasi, ada Basnas, termasuk masjid-masjid ada UPZ. Ada juga di tingkat kecamatan ada namanya Lab, layanan aktif Basnas, ada. Nah, ini hadirin. Jadi bagi siapapun yang ingin mengeluarkan harta di jalan Allah terkait dengan zakat itu sendiri, jangan bingung, jangan susah. Ada lembaga yang bisa dititipkan, mengamanahkan harta kita untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini hadirin. Khudz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Dengan harta itu kamu membersihkan harta dan menyucikan mereka dari pengaruh dosa-dosa. Inna sholataka sakanul lahum, dan bersalawatlah atas mereka, sungguhnya salawat itu ketenangan bagi mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, hadirin, niat untuk niat sendiri ataupun niat untuk keluarga yang ditanggung, maka seorang yang menampung, yang diamanahi, yang dititipkan zakat itu mendoakan. Ini diperintahkan dalam ayat ini, atau ayat 103. Dan doakanlah mereka, gitu.
Doanya ketika seseorang berikrar atau ijab qabul, ijab zakat, maka seorang yang menerima atau yang menampung zakat mal ataupun zakat fitrah, maka doanya ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada kamu atas harta yang dikeluarkan zakatnya, dan semoga sebagai penyuci harta dan jiwa, dan hartanya kekal pahalanya dan menjadi penyuci harta dan jiwa, tahura. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, sejauh mana peran penting dalam hal ini manakala zakat kita tunaikan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala az-zakatu fantaratul Islam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat adalah jembatan bagi kekuatan Islam. Perannya sangat penting sekalian. Zakat adalah jembatan bagi kekuatan Islam. Ada perintah Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat wa ita'iz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Maka ini hadis memperkokoh, memperkuat perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Ternyata zakat itu sendiri merupakan jembatan bagi kekuatan Islam. Kekuatan di sini tentunya zahir dan batin. Kalaulah zakatnya berjalan, orang-orang yang oleh Allah diberi anugerahi harta, sudah mencapai nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya, kemudian menunaikan zakatnya, sehingga para mustahik menerima daripada zakat yang dikeluarkan karena punya hak, maka ini akan menjadi jembatan kekuatan Islam. Ekonomi pun tentunya akan terbangun, hadirin. Tapi manakala zakatnya tidak dikeluarkan, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, seseorang berharta, diberi kelebihan harta oleh Allah Taala, kemudian sudah mencapai nisabnya, terus tidak tunaikan zakatnya. Sementara dalam harta itu adalah ada hak orang lain, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Tidak dikeluarkan zakatnya, itu tertahan, maka seolah-olah dia yang tidak mengeluarkan zakatnya itu seolah-olah memakan harta milik orang lain. Allahu Akbar. Apa namanya ini? Kalau mengambil hak milik orang lain namanya apa, Pak? Terlalu kasar kalau itu maling tuh, kan? Terlalu kasar gitu ya. Tapi begitulah adanya orang yang nggak mengeluarkan zakat, seolah-olah memakan harta milik orang lain, karena di dalam harta itu adalah milik orang lain, ada hak orang lain yang harus disampaikan, yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini hadirin, sehingga peran zakat itu hadirin menjadi jembatan kekuatan Islam. Kalaulah para mustahik mendapatkan haknya dari para muzaki yang mengeluarkan zakat, insya Allah tentunya akan terbentengi kefakiran, ya kan, akan terbentengi hal-hal yang sekiranya madarat, membahayakan, manakala zakat itu tersalurkan. Kemudian hadirin, di dalam hadis yang lain, an Jabirin qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in addar rajulu zakata malihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Wah, ini penting nih hadis ini. Mari kita perhatikan, Pak. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu,
bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya, zakat malnya?" Mungkin yang pada umumnya ketika bicara zakat tuh zakat fitrah akhir Ramadan. Kalau zakat fitrah, siapapun dia yang hidup di zaman itu, kalau bahasa Sunda mah apa ya batasan zakat fitrah itu? Dengar kiai nyampein owa dur gitu ya, owa dur itu wajib zakat. Tapi kalau dur owa nggak wajib zakat. Maksudnya apa nih? Si bayi, batasannya nih, bayi yang lahir sebelum sholat Idul Fitri itu wajib zakat fitrah. Nah, kalau sudah selesai zakat sudah Idul Fitri ditunaikan sholat, bayi baru lahir nggak wajib zakat fitrah. Itu gambarannya gitu ya. Nah, jadi umat Islam siapapun yang hidup di saat itu sampai menjelang sholat Idul Fitri wajib zakat fitrah maksudnya. Nah, hadirin, kemudian seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya, zakat malnya?" Baginda Rasulullah SAW yang mulia bersabda, "Barang siapa yang telah membayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang dari dirinya keburukan harta tersebut." Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabrani. Dengan mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, maka keburukan harta itu sudah hilang. Karena tadi itu di dalam harta tersebut yang memang sudah nisab, mencapai nisabnya yang wajib dikeluarkan zakatnya, kalau belum berarti masih ada madarat di situ, masih ada hak orang lain. Setelah dikeluarkan ditunaikan zakat malnya, maka terlepas keburukan semuanya. Wah, ini luar biasa Mas sekalian. Kita ingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang memang sudah saatnya, sudah nisabnya, mencapai nisabnya pengeluaran harta zakatnya, harta malnya, zakat malnya, ingatkan supaya dikeluarkan. Kemudian hadis yang lainnya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah harta kalian dengan perantaraan zakat." Menjaga harta dengan zakat. Zakat ditunaikan maka harta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan perantaraan sedekah. Allah Akbar. Dengan sedekah, ini obat penyakit. Hadapilah berbagai musibah dengan doa dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang mafhumnya, sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah dengan membayar zakat hartamu. Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah dengan membayar zakat hartamu, zakat mal. Ternyata begitu penting hadirin. Perkara zakat terkait dengan ibadah dalam bentuk ibadah maliyah, dalam bentuk ibadah maliyah, ibadah harta. Namun mari kita merenung bahwa kesempurnaan Islam, hadirin, kesempurnaan Islam itu terdapat dalam 5 perkara. 1, imaniyah. Imaniyah, bagaimana iman kita, yakin kita semata-mata lurus 100%, hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Maha segala-galanya, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Kata Allah, kun fayakun, jadi jadilah. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara seluruh makhluknya. Setelah diciptakan oleh Allah, maka makhluknya dipelihara oleh Allah SWT, termasuk kita ini hadirin.
dipelihara oleh Allah SWT dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau nggak dipelihara kita ini mau seperti apa nih Pak? Contoh saja nih, kita renungi nikmat Allah. Jangankan di luar jasad kita, di jasad kita ini kenikmatan Masya Allah nggak kehitung sih. Maaf, rambut contohnya nih, rambut di kepala kita ini paling tidak sebulan sekali kita cukur, ya kan? Kemudian turun dikit ke bulu mata, bulu alis, ya kan? Dari dulu segini-gini juga Pak, nggak manjangin gitu. Seandainya manjangin dalam 1 minggu mungkin 1 senti aja Pak, waduh kita kerepotan rupanya. Ini dipelihara oleh Allah Taala. Gigi Pak, gigi kalau gigi manjangin 1 minggu 1 senti aja kerepotan kita. Tonggos gigi kita, bingung kita mau makan. Kalau nggak dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah Taala, dijaga oleh Allah Taala. Mana bukti lagi kita dipelihara oleh Allah? Biasanya kalau yang manis-manis itu dikerubungin oleh semut. Nah kita ini tiap pagi minum teh manis, susu kan, kopi manis, tapi nggak dikerubungin semut badan kita nih. Artinya apa? Dijaga oleh Allah. Ini harus kita tanamkan keimanan, keyakinan yang betul, imaniyah. Sempurna dalam Islam imaniyah yang pertama. Masuk sang istri harus memahami betul kaitannya dengan rizki. Sesuap nasi yang masuk ke mulut adalah rizki dari Allah. Perantaranya suami itu. Bukan yakinnya sama suami, yakin pada Allah, suami sebagai perantara saja. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rizki. Segala makhluk Allah ciptakan sudah merupakan kewajiban Allah memberikan kebutuhannya, memberikan rizkinya. Apalagi ahli masjid, ahlul masjid, ahli masjid, makmurkan masjid, sudah dijamin oleh Allah Taala. Man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. In asha ruziqu wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Di antara orang yang dijamin oleh Allah, di antaranya adalah orang yang dari rumah keluar menuju masjid dalam jaminan Allah SWT. Apa jaminannya? In asya ruziqu fa kufiya wa in mata adkhalahu Allahu jannah. Jikalau hidup maka rizki dan keperluannya dijamin oleh Allah, dan jikalau mati maka oleh Allah dijamin masuk surga. Ini Pak. Jangan khawatir Mas sekalian. Makmurkan masjid, di mana-mana masjid makmur dalam jaminan Allah SWT. Jangan sampai makmurnya masjid itu di bulan Ramadan doang, Pak. Masyaallah. Apalagi di awal Ramadan, masjid musola di mana-mana beludak. Seminggu 10 hari kemudian berjamaah kena penyakit muntaber. Tahu Pak muntaber? Mundur tanpa berita. Ini pada kemana gitu? Jamaah rahimakumullah, kan Allah yang melihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah, sehingga manakala yakin betul pada Allah di hati yang paling dalam, hadirin, di akhir hayat hati yang paling dalam akan membimbing lisan mengucapin kalimat la ilaha illallah. 1. Kesempurnaan Islam dalam 5 perkara. 1. Imaniyah. 2. Ubudiyah, terutama sholat. Bagaimana sholat pun di awal waktu di masjid berjamaah bagi laki-laki. Ini sekalian. Ubudiyah, muasyarah. Apabila imannya bagus, hadirin, maka beranjak akan Allah perbaiki ubudiyah kita. Sholat kita akan diperbaiki. Ubudiyah yang lain akan diperbaiki oleh Allah SWT. Berawal daripada iman, hadirin. Kemudian ubudiyah akan diperbaiki oleh Allah SWT, akan diperbaiki dalam kehidupan kita. Kemudian muasyarah, pergaulan kita akan Allah pilihkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Iman bagus, ubudiyah bagus, muasyarah akan diperbaiki oleh Allah SWT. Ini hadirin, rentetannya begitu tuh.
akan diperbaiki oleh Allah, akan Allah berikan sahabat-sahabat yang soleh yang dekat kepada Allah. Kan sahabat yang baik itu Pak, dikala memandangnya ingat kepada Allah, nasihatnya mengingatkan kepada kampung akhirat, kan? Ini sahabat yang baik. Nah kita ini akan Allah pertemukan, akan Allah beri daripada sahabat-sahabat yang dekat kepada Allah Ta'ala apabila iman bagus, ubudiyah bagus. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi akan kecipratan wanginya gitu ya kira-kira. Kita bergaul dengan orang-orang soleh, kecipratan kesolehannya. Kalau bergaul dengan tukang kambing ya kecipratan bau kambingnya. Kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, orang yang tabiatnya buruk, hati-hati, kita akan kecipratan keburukannya itu. Iman bagus, ubudiyah bagus, muasyarah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, muamalah. Maaf, tadi kebalik nih Pak. Iman ya, ubudiyah, muamalah. Muamalah dulu, muamalah. Ibadah bagus, iman bagus, ibadah bagus, muamalah akan diperbaiki oleh Allah. Nah, ini terkait dengan muamalah. Perekonomian. Ini hadirin. Ya rahimakumullah. Maka ibadah terutama sholat dengan ayat tadi, ayat surat Al-Baqarah ayat 43 diikut sertakan ini, berdampingan perintah sholat dan perintah zakat. Ya rahimakumullah, maka muamalah akan diperbaiki oleh Allah SWT. Imannya, ubudiyah, muamalah. Maksudnya apa? Bertemu dengan orang-orang yang ketika jual beli islami, ya kan. Dalam bermuamalah ya mencontoh cara bermuamalah, mencontoh Rasulullah SAW. Dalam dagang misalnya, nyontoh Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah kan ketika dagang tuh, Tuan, ini modalnya sekian, terserah Tuan mau beli berapa. Kurang lebih begitulah. Jujur hadirin. Nah, kalau sekarang kan lagi Pak, ketika kita nawar barang ke meja nih, Bang, ke meja berapa harganya? 120.000. Mahal amat. Boleh enggak 70.000 nawar? Wih, modalnya aja nggak nyampe gitu. Padahal ketika ditawar segitu udah dapat untung kira-kira ya. Jadi kurang jujur dalam perdagangan. Karena kalau jujur pasti subur, pasti mujur. Tapi kalau di zaman sekarang jujur tuh seolah-olah hancur gitu. Takut. Padahal ketika ditawar segitu tuh udah punya untung. Tapi tipis mungkin gitu ya kira-kira. Cara dagang, cara bermuamalah mencontoh Rasulullah SAW, sehingga perdagangan pun perekonomian berkah. Maka dikatakan dalam satu mafhum hadis, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar, karena banyak kebohongan, banyak kemunafikan, ngurangin timbangan dan lain sebagainya. Nah jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jadi mata rantainya itu berhubungan iman, ibadah, muamalah. Nah, termasuk kategori ibadah maliyah tadi, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ini ranahnya kepada muamalah. Itu pun akan diperbaiki oleh Allah SWT. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat, kemudian harta hak orang lain sudah tersalurkan, maka harta yang dikonsumsi oleh keluarga, anak, istri itu harta yang memang halal hadirin. Nah ini jemaah sekalian, di dalam tubuh anak istri kita mengalir darah yang halal, sehingga anak istri keluarga ini akan taat pada Allah SWT, nggak susah untuk diajak taat. Ini efeknya demikian Mas sekalian. Efek batiniahnya Mas sekalian.
Ketika zakat sudah tertunaikan, maka yang dikonsumsi oleh keluarga kita harta yang memang diridhoi Allah, halal, sehingga mengalirlah darah di tubuh anak istri kita, darah yang halal hadirin, maka mudah untuk taat kepada Allah SWT. Ini jemaah sekalian. Kemudian manakala imannya, ubudiyah, muamalah bagus, maka muasyarah pun akan bagus, hubungan akan terjalin, akan terjaga, akan Allah SWT berikan kebaikan, hubungan antara suami istri, anak dengan orang tua, hubungan antara tetangga dengan satu sama lain. Ini akan Allah SWT perbaiki. Komunikasi, hubungan, muasyarah, pergaulan akan Allah berikan orang-orang yang baik, sehingga ada kebaikan. Ujung-ujungnya akhlak. Kalau semuanya sudah bagus, imannya bagus, ubudiyah bagus, muamalah baik, muasyarah bagus, akhlak akan bagus. Ini ujungnya di situ Pak sekalian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema tadi bahwa zakat dan perekonomian umat ini tentunya sangat erat hubungannya, Mas. Maka tadi saya bilang bahwa apabila seseorang yang diberi kelebihan harta oleh Allah SWT, jangan bingung kemana nyalurin. Ada Basnas, ada UPZ. Nah, jemaah sekalian, manakala ini berjalan, maka para mustahik akan menikmati, para mustahik akan mendapatkan haknya. Bahkan di Basnas ada program namanya Bank Zakat, Pak. Bank Zakat itu kerjasama Basnas dengan masjid DKM. Ada dana zakat hadirin diamanahkan. Ini juga dana zakat amanah dari umat gitu kan. Kemudian diamanahkan kepada satu masjid DKM untuk dikelola, mencari mustahik, kemudian disalurkan ke mustahik itu. Nah, ini tapi diamanahkan bahwa dengan diberikan itu dengan nominal yang cukup lumayan, tidak hanya sebatas dana jatah mustahik. Mungkin kalau hanya ngandelin zakat fitrah yang nggak seberapa Pak sekali. Tapi kalau namanya zakat mal, apalagi orang yang Allah beri kelebihan hartanya triliunan, kemudian disalurkan zakatnya, zakat malnya, ini akan bisa membantu para mustahiknya, bisa membangun ekonomi hadirin. Contoh misalnya, ada mustahik diberikan jatahnya sebagai mustahik, katakan maaf 3 juta. 3 juta ini buat apa? Usaha misalkan. Terus dikelola, dikembangkan usahanya. Kemudian ini ada nilai plus dari hasil usahanya itu, timbal baliknya menitipkan infak sodakohnya kepada Basnas, kepada UPZ misalnya, atau kepada yang mengelola itu bank zakat itu sendiri. Terus bergulir. Nah, hadirin, insya Allah perekonomian akan berkembang gitu. Si mustahik dengan tadi diberikan jatah mustahiknya 3 juta misalnya, kemudian dikembangkan modal usaha, kemudian dia juga bisa berkontribusi kepada UPZ, kepada amil zakat yang mengelola bank zakat itu. Mungkin suatu saat bapak-bapak akan menemukan di masjid mana gitu yang sudah berjalan ada program itu, seperti itu Basnas. Sehingga hadirin, zakat dengan perekonomian ini manakala betul-betul dikelola, insya Allah akan memberdayakan umat dalam perekonomian. Tentunya kalau dibilang mengentaskan kemiskinan, nampak-nampaknya susah Pak ya.
Mari kita entaskan kemiskinan, hilangkan kemiskinan, nggak bakalan mungkin ya. Sudah pasti kan Pak ya. Kalaulah mungkin suatu saat akan terjadi orang-orang berharta, banyak hartanya, mau menyampaikan hak orang lain zakatnya kepada mustahik, ada jawaban begini, coba kemarin katanya, saya udah dapat. Coba kemarin orang sampai-sampai ada apa namanya? Kisah cerita suatu zaman, suatu saat nanti akan ada orang memikul hartanya untuk diberikan zakatnya, dikeluarkan zakatnya, nggak ada yang nerima karena sudah subur semua. Allahu Akbar. Maka sebelum ini saat terjadi, ketika kita diberi kelebihan harta oleh Allah SWT, saatnya kita tunaikan zakat, berikan hak fakir miskin. Sebelum suatu saat zamannya datang, ketika mau menyampaikan menunaikan zakat nggak ada yang nerima. Saya udah dapat, saya udah punya, saya udah subur, itu kira-kira. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, dalam menunaikan zakat dengan niatan, kalau zakat mal niatnya nawaitu an ukhrija zakatul mal fardhulillahi ta'ala, an nafsi fardhulillahi ta'ala, saya niat mengeluarkan zakat harta saya fardu karena Allah Ta'ala. Niat, ada niatan. Itu tadi sebaiknya. Kenapa harus disalurkan kepada amil zakat? Kenapa harus disalurkan kepada Basnas atau UPZ atau pengelola zakat? Karena tahu wilayahnya gitu. Tahu wilayah mana para mustahik yang harus disampaikan ini amanahnya, sehingga nggak tumpang tindih bahasanya gitulah. Bisa jadi kalau perorangan menyampaikan atau menyalurkan zakatnya kepada perorangan, bisa jadi ke situ terus gitu, yang lain nggak merata. Tapi dengan disalurkan kepada UPZ, unit pengumpul zakat ada di masjid-masjid ataupun kepada Basnas, hadirin, nah, itu sistem atau pendistribusiannya akan merata, gitu kira-kira. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali lagi bahwa pentingnya atau peran pentingnya urusan zakat ini betul-betul harus kita sikapi, harus kita betul-betul cermati. Bagaimana orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah SWT zakatnya tersalurkan. Insya Allah manakala ini bisa direalisasikan, hadirin, orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan daripada uluran tangan para muzaki, nah, ini tentunya akan bisa menikmati. Nah, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, kajian terkait dengan zakat dan perekonomian umat. Mungkin suatu saat bapak-bapak yang domisili di mana, masjid mana, akan ada sistem bank zakat. Nah, ini program daripada Basnas, dan itu diantaranya hubungan terkait dengan zakat dan perekonomian umat. Insya Allah manakala ini bisa dikelola, bisa bergulir, maka perekonomian umat akan terbantu. Kalaulah perekonomian umat terbantu, hadirin, insya Allah kalau kebutuhan terpenuhi, maka ibadah pun nyaman. Bahasanya gitulah kira-kira, hadirin. Demikian benarnya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya kebodohan saya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.